Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info. Dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 3 ya, di bulan Oktober 2023. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya ya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini mengalami penurunan yang lumayan guys di 2,14%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam ya mengalami penurunan untuk Bitcoinnya di 3,36%. Kemudian untuk Ethereum juga turun di 4,8%. Kemudian untuk BNB juga lumayan di 2,7% guys. Bahkan kalau kita lihat di sini untuk PP mengalami penurunan di 10,6% ya. Sui juga turun guys. Kalau kita lihat di sini Aptos juga turun lumayan. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini untuk close candle-nya kemarin ini merah setelah kemarin mencoba meretest di harga 28.500 guys. Terlihat di sini ya. Tepat banget guys di garis ungu ini. Kemudian langsung turun guys dan tidak bisa close candle di atas MA 200 di time frame daily-nya guys. Dan sekarang masih struggle ya mencoba mempertahankan harga di sekitar 27.500, dan sesuai dengan DCA yang sudah kita rekomendasikan kemarin ya, harga di 27.500 ini menjadi titik support juga akhirnya guys. Dan untuk selanjutnya guys, untuk harga Bitcoin ini masih menjadi pertanyaannya apakah akan naik lagi atau enggak. Ini menyusul adanya informasi yang akan kita informasikan hari ini yang mungkin kira-kira bisa menyebabkan kenapa hari ini Bitcoin itu turun guys ya. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke informasinya guys. Oke guys, untuk informasi yang pertama ya kita lansir dari harian CoinDesk. Di sini diinformasikan bahwa Bitcoin memang merosot ya di bawah $28.000 karena adanya imbal hasil yang melonjak guys. Dimana ETF berjangka Ether ini juga gagal karena minat investor yang lemah. Jadi Bitcoin merosot di bawah $28.000 dan Ether merosot di bawah $1.670. Bitcoin mengakhiri hari perdagangan Amerika Serikat pertama minggu ini di zona hijau, tetapi Bitcoin melepaskan beberapa keuntungan karena imbal hasil 10 tahun Amerika Serikat melonjak ke level tertinggi ya dalam lebih dari 16 tahun guys. Dalam 24 jam terakhir, aset digital terbesar di dunia ini merosot ke zona merah dan turun 1,57%. Sementara itu, reksadana yang diperdagangkan di bursa berjangka ETF yang banyak digembar-gemborkan ini gagal ya menarik minat investor dengan volume yang rendah pada hari pertama perdagangan. Bitcoin akan mengakhiri hari perdagangan Amerika Serikat di bawah $28.000, naik sekitar 3% menurut data CoinDesk Indices. Sementara itu Ether berpindah tangan atau di perdagangan di harga $1.670 ya, turun sedikit untuk sesi ini. Indeks pasar CoinDesk atau CMI lebih tinggi 1,6% selama 24 jam terakhir. Di pasar ekuitas, saham bervariasi pada hari Senin setelah anggota Parlemen Amerika Serikat pada akhir pekan mencegah penutupan pemerintah dengan rancangan undang-undang jeda. Suku bunga terus naik dengan imbal hasil Treasury Amerika Serikat bertenor 10 tahun melonjak 11 basis poin menjadi 4,69%. Imbal hasil naik ini setelah data manufaktur yang kuat secara tak terduga menggarisbawahi ketahanan ekonomi Amerika Serikat dengan angka ISM yang berada di 49 versus 47,7 yang diperkirakan, menunjukkan bahwa lebih banyak kenaikan suku bunga mungkin akan terjadi guys. Dan untuk kripto, semua ini terjadi saat industri memasuki bulan Oktober yang secara historis merupakan salah satu bulan terkuatnya guys. Pasar kripto terutama Bitcoin telah mengalami rally yang cukup besar ya baru-baru ini, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persetujuan ETF berjangka Ether dari SEC dan keputusan pemerintah lainnya. Tulis QCP Capital dalam sebuah catatan baru-baru ini yang menyoroti bahwa Bitcoin telah naik 15% ya dalam 2 minggu terakhir. Namun QCP memiliki kekhawatiran mengenai keberlanjutan dari rally ini dengan pergeseran permintaan dan data historis yang menunjukkan potensi penurunan yang besar. Sejauh ETF berjangka Ether yang baru saja diluncurkan, volume tetap rendah sepanjang hari perdagangan guys. Bahkan jika ETF ini keluar dan mereka tidak mendorong perubahan harga secara besar-besaran,
Ini tidak apa-apa dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh aset. Mereka tidak seharusnya ada di seluruh ruangan, kata Managing Partner Dexterity Capital, yaitu Michael Safai dalam sebuah acara di CoinDesk TV baru-baru ini guys. Dan penerbit ETF tidak mengetahui pasar seperti yang dilakukan oleh para pedagang lanjutnya guys. Optimisme mereka agak salah tempat, siapapun yang menginginkan Bitcoin atau Ether pasti memilikinya. Lebih lanjut ya, untuk peluncuran dari Ethereum Futures ETF ini guys ya, seperti yang dilansir dari harian CryptoSlate, diinformasikan bahwa ETF berjangka untuk Ethereum ini diluncurkan dengan perdagangan hari pertama yang sederhana guys, atau bisa dibilang kecil lah ya. Jadi Valkyrie, VanEck, dan ProShares menduduki posisi teratas pada hari perdagangan yang tidak terlalu ramai dengan total volume yang hanya menyentuh 2 juta dolar saja. 9 dana yang diperdagangkan di bursa berjangka ETF Ethereum mulai tersedia untuk diperdagangkan pada 2 Oktober. 9 dana dalam kategori tersebut ditawarkan oleh 6 manajer aset yang berbeda, yaitu Valkyrie, VanEck, ProShares, Bitwise, Kelly, dan VolShares. Setiap reksadana saat ini diperdagangkan di bursa CBOE. 4 dari ETF tersebut berinvestasi dalam kombinasi Bitcoin berjangka dan Ethereum berjangka, sementara 5 lainnya hanya berinvestasi dalam Ethereum berjangka. Analis ETF Bloomberg yaitu Eric Balkunas memposting ringkasan volume perdagangan sebagai berikut guys di Twitter. Kalian bisa cek lebih jelasnya ya di bagian ini untuk berapa besaran investasinya. ETF Valkyrie melaporkan volume tertinggi. Dana tersebut memiliki volume 787.376 dolar dan menyumbang 46% dari volume gabungan ke-9 ETF tersebut. Valkyrie mengumumkan ya bahwa mereka menambahkan Ethereum Futures ke dalam dana mereka dalam sebuah siaran pers. Mereka menyebut dana yang baru saja dikonversi sebagai cryptocurrency berjangka ganda pertama dari jenisnya karena dana tersebut juga mencakup Bitcoin Futures. Sementara itu ya, VanEck menawarkan ETF yang hanya berinvestasi di Ethereum Futures. ETF ini melaporkan volume tertinggi kedua sebesar 305.410 dolar ya, menyumbang 18% dari total keseluruhan. VanEck juga mengakui peluncuran dana tersebut secara publik dan mengatakan bahwa mereka menawarkan satu-satunya ETF yang memberikan exposure berfokus pada futures ETF yang terstruktur sebagai C Corps. ProShares juga memiliki kehadiran penting dengan 3 ETF terpisah yang menyumbang 31% dari keseluruhan volume. Bitwise menyumbang 4% dari semua volume dengan hanya 2 dana, dan 2 dana yang tersisa dari Kelly dan VolShares tidak memiliki volume yang terukur guys. Balkunas mengamati ya bahwa volume kolektif di seluruh ETF berjumlah kurang dari 2 juta dolar selama beberapa jam pertama perdagangan, dan dia menyebutnya hampir normal untuk ETF baru. Tetapi mengamati bahwa volumenya jauh lebih rendah daripada ProShares Bitcoin Strategi ETF atau BITO yang diluncurkan pada akhir 2021, Balkunas mengatakan bahwa dana ini memiliki volume 200 juta dolar selama 15 menit pertama perdagangan. Terlepas dari daya tarik yang tampaknya sederhana ya dari ETF di atas, persetujuan mereka sangat penting. Meskipun manajer aset tertentu tertarik pada ETF berjangka Ethereum musim panas ini, VanEck dan ProShares telah meminta izin untuk ETF berjangka Ethereum masing-masing dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC setidaknya sejak September 2021. Artinya, persetujuan terbaru membutuhkan waktu 2 tahun guys. Dengan demikian, dana baru ini dapat membuka jalan bagi persetujuan ETF spot Ethereum dan spot Bitcoin ya, yang terakhir diharapkan memiliki daya tarik terbesarnya. Jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya mungkin karena ini masih baru ya untuk ETF Futures, jadi orang-orang juga berpikir kalau dibandingkan dengan ETF Futures Bitcoin, pasti akan lebih memilih atau lebih tertarik untuk di Futures Bitcoin ya daripada Ethereum guys. Tapi kita tunggu aja apakah kedepannya nanti ini akan bisa berkembang atau akan meningkat. Kita akan update lagi guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Crypto Briefing. Diinformasikan UBS meluncurkan dana tokenisasi pertama di Ethereum guys. Jadi UBS bekerjasama dengan Bank Sentral Singapura untuk menghadirkan aset dunia nyata secara on-chain. Nah ini menarik ya. UBS Asset Management telah meluncurkan uji coba langsung ya untuk dana Variable Capital Company atau VCC yang ditokenisasi di Singapura, yang menandai tonggak penting dalam menghadirkan aset dunia nyata secara on-chain. Dana ini merupakan bagian dari Project Guardian, sebuah inisiatif industri kolaboratif yang dipimpin oleh Otoritas Moneter Singapura atau MAS untuk mengeksplorasi tokenisasi terhadap atau berbagai aset dunia nyata. Memanfaatkan layanan tokenisasi internal, UBS
yaitu UBS Tokenize. Perusahaan ini meluncurkan uji coba terkendali dari dana pasar uang yang ditokenisasi di blockchain Ethereum. Hal ini memungkinkan ya aktivitas seperti pembelian dan penebusan dana dilakukan secara on-chain. UBS telah menjadi yang terdepan dalam inovasi aset digital, meluncurkan obligasi digital pertama yang diperdagangkan secara publik di dunia pada November 2022, guys. Hal ini diikuti ya dengan obligasi suku bunga tetap tokenized senilai 50 juta dolar yang diterbitkan pada bulan Desember 2022 ya, dan lebih dari 28 juta dolar surat utang terstruktur tokenized pada tahun 2023. Menyusul transaksi percontohan yang sukses, UBS Asset Management akan mengeksekusi kasus penggunaan langsung lebih lanjut ya di bawah Project Guardian, bekerjasama dengan lebih banyak mitra untuk mengeksplorasi berbagai strategi investasi. Tokenisasi dana adalah tren yang berkembang di antara dana tradisional dan manajer aset, dengan institusi besar seperti Franklin Templeton, KKR, dan Hamilton Lane meluncurkan dana tokenisasinya, guys. Ini menarik ya. Dan kalau menurut saya pribadi, ini adalah salah satu bentuk ya dari perkembangan adopsi kripto, dalam hal ini adalah blockchain ya. Dan ini menarik guys untuk diikuti karena ini membuktikan ya bahwa tidak hanya hal-hal yang bersifat on-chain saja yang bisa ditokenisasi, tapi hal-hal yang di luar on-chain ya. Dalam hal ini adalah aset dunia nyata. Ini keren banget guys. Dan ini membuktikan juga bahwa tokenisasi yang berhubungan dengan blockchain ataupun kripto ini sangat luas ya untuk bisa diadopsi guys. Dan ini menarik untuk diikuti. Kita akan update lagi nanti ya untuk perkembangannya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Dan ini cukup menarik guys ya informasinya. Seperti yang dilansir ya dari harian Yuda Today, diinformasikan bahwa akun media sosial yang bernama Satoshi Nakamoto yang penuh teka-teki ini muncul kembali setelah bertahun-tahun bungkam guys. Jadi sebuah akun media sosial dengan nama @satoshi telah memecah kebisuannya di X atau Twitter ya, dengan memposting untuk pertama kalinya sejak tahun 2018 guys. Kemunculan kembali akun ini telah menimbulkan intrik dan spekulasi yang substansial ya dalam komunitas mata uang kripto, karena Satoshi Nakamoto adalah nama samaran yang digunakan oleh orang yang tidak dikenal yang mengembangkan Bitcoin guys. Tweet yang dimaksud mengusulkan eksplorasi aspek-aspek yang tidak secara eksplisit terkandung ya dalam buku putih atau white paper Bitcoin yang asli, dan telah menarik perhatian yang signifikan, menerima lebih dari 1,5 juta view guys. Namun kemungkinan bahwa akun ini benar-benar terkait dengan pencipta Bitcoin yang sulit dipahami sangatlah kecil ya, mengingat kebijakan X yang memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan lencana terverifikasi melalui langganan berbayar, sebuah fitur yang diperkenalkan oleh pemilik baru platform ini yaitu Elon Musk. Komunitas mata uang kripto telah dipenuhi dengan diskusi dan spekulasi ya, dengan reaksi yang berkisar dari intrik hingga skeptis, termasuk analis terkemuka Adam Shokran dan juga bursa Kraken telah ikut serta guys. Banyak yang memperingatkan untuk tidak mengklik tautan apapun yang mungkin disediakan oleh akun tersebut karena akun tersebut dapat disalahgunakan oleh penipu. Jelas ya, sebagian besar pengguna percaya bahwa Satoshi Nakamoto yang asli tidak akan berlangganan fitur yang beresiko anonimitas atau menggunakan aplikasi yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan, dengan tegas melabeli akun tersebut sebagai akun palsu dan kemungkinan merupakan upaya pencurian. Dan untuk sosok yang misterius si Satoshi Nakamoto ini ya, setelah membagikan buku putih atau white paper Bitcoin yang revolusioner pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto yang asli secara bertahap mundur dari keterlibatan publik dan akhirnya menghilang dari forum-forum online sekitar tahun 2010 guys. Hilangnya sosok misterius ini hanya memicu lebih banyak spekulasi dan keingintahuan tentang identitasnya. Dan kebangkitan kembali akun @satoshi sekali lagi ini memicu perdebatan dan teori tentang keberadaan dari Satoshi Nakamoto ini guys. Nah, kita lihat aja guys seperti apa sih akun dari Satoshi Nakamoto ini. Nah, ini adalah akun Twitternya ya. Untuk pengikutnya ini baru dikit banget, 46,7 ribu follower doang ya, dan dia tidak mengikuti siapa saja. Dan akunnya ini bergabung Mei 2018 guys. Jadi memang benar ya, ini sudah dibuat 2018 yang lalu. Tapi untuk keaslian ataupun otentiknya akun ini, apakah benar punya si Satoshi Nakamoto atau enggak, ini masih menjadi perdebatan ya. Karena ya tentu saja nggak mungkin lah Satoshi Nakamoto melakukan hal seperti ini ya. Dan seperti yang kalian tahu juga, untuk bisa mendapatkan centang biru di Twitter itu sangat gampang sekali guys ya. Kita tinggal bayar dan udah kita dapat centang biru seperti itu ya. Dan itu pun tidak mahal ya. Jadi untuk keabsahan ataupun keaslian dari akun ini masih dipertanyakan, dan seperti yang tadi dibilang ya, kemungkinan ini juga ada
indikasi penipuan ya. Jadi kalian tidak usah mengklik tautan apapun agar tidak terkena penipuan phishing di sini ya. Jadi harus hati-hati. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir masih dari i.today juga ya. Dan diinformasikan bahwa di sini dipertanyakan ya, apakah Shiba Inu ini akan terjual habis guys, di mana 425 miliar token bergerak di Coinbase guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi Shiba Inu telah menjadi berita utama karena kinerja harganya baru-baru ini, dan menurut data waktu yang nyata atau real time, harga Shiba Inu saat ini ya, pada saat artikel ini dibuat sekitar 0,00000755 dolar ya. Meskipun token ini telah berada di lintasan ke atas, token ini mendekati level resistensi yang signifikan di MA50. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa beberapa paus atau whales mungkin akan melepas kepemilikannya guys. Transaksi yang dimaksud melibatkan transfer 425 miliar token Shiba dari wallet yang tidak dikenal ke Coinbase. Dan meskipun 3,2 juta dolar mungkin tidak berdampak signifikan ya terhadap likuiditas Shiba Inu secara keseluruhan, namun hal ini menimbulkan pertanyaan guys, apakah ini bagian dari tren yang lebih besar di mana whales secara aktif menjual kepemilikan mereka. Waktu dari transaksi ini sangat menarik, di mana Shiba Inu telah menguat bersama dengan pasar mata uang kripto yang lebih luas, tetapi sekarang menghadapi perlawanan guys. Level 50 MA ya dapat bertindak sebagai titik make over break untuk aksi harga jangka pendek token ini. Jika Shiba Inu gagal menembus, kita mungkin akan melihat pembalikan tren yang berpotensi dipicu oleh aksi jual paus seperti yang baru saja kita saksikan. Selain itu ya, Relative Strength Index atau RSI untuk Shiba Inu telah melewati nilai 50 yang mengindikasikan momentum bullish. Namun, volume perdagangan yang secara umum rendah menunjukkan bahwa rally mungkin tidak sekuat yang terlihat. Singkatnya, meskipun transaksi 3,2 juta dolar mungkin bukan merupakan krisis likuiditas untuk Shiba Inu, hal ini dapat mengindikasikan ya tren yang lebih besar, dan whales mungkin mengambil keuntungan terutama karena Shiba mendekati level resistensi kritis. Pedagang dan investor juga harus terus memantau transaksi besar ini dan level MA50 untuk mengukur lintasan token di masa depan. Mengingat dinamika pasar saat ini ya, sangat penting untuk mendekati Shiba Inu dan aset volatile lainnya dengan hati-hati guys, dan selalu lakukan riset sendiri dan pertimbangan toleransi resiko Anda sebelum mengambil keputusan investasi. Jadi kita tunggu aja guys, apakah ini memang benar akan menjadi tren ya dari para whales untuk sedikit-sedikit menguangkan ya atau menjual token Shiba-nya. Ini cukup menarik untuk diikuti. Dan untuk informasi hari ini cukup ya, nanti kita akan informasikan lagi jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.